if you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? And if you close your eyes, does it almost feel like you've been here before? How I'm beginning to be an optimist about this. Dari kelompok 5 Trinity 2021 akan memberikan beberapa informasi menarik mengenai Taman Nasional Lawrence yang ada di Papua. Taman Nasional Lawrence layaknya sepotong surga di tanah Papua. Keindahan alam yang terhampar di area seluas 2,4 juta hektar menjadi bukti bahwa bumi Papua dipenuhi berjuta potensi alam. Taman Nasional Lawrence ini juga menjadi rumah besar bagi beragam spesies hewan, tumbuhan, termasuk hewan khas Papua, yaitu burung cendrawasih. Bahkan, status yang disandang oleh Taman Nasional Lawrence sebagai taman nasional terlengkap yang ada di Asia Pasifik, khususnya keanekaragaman hayatinya. Pesona keindahan Taman Nasional satu ini sudah terkenal bahkan sampai ke mancanegara. Banyak turis asing yang datang secara cuma-cuma hanya untuk melihat pesona alam yang terdapat pada area Taman Nasional Lawrence ini. Penasaran kan? Apa saja sih yang membuat banyak wisatawan terpukau dengan Taman Nasional Lawrence ini? Yuk kita bahas satu persatu untuk video berikutnya. Yang pertama, situs warisan dunia oleh UNESCO. Taman Nasional Lawrence pada tahun 1999 sudah ditetapkan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO. Hal tersebut tentu saja menjadi sebuah kebanggaan bagi negara Indonesia. Kalau kalian belum tahu, apa sih situs warisan dunia UNESCO itu? Warisan dunia UNESCO adalah sebuah lokasi atau penghargaan yang diperuntukkan demi kelestarian alam bahkan budaya bagi kepentingan umat manusia. Yang kedua, kawasan konservasi terluas dan terlengkap. Kalian tahu nggak, ternyata Taman Nasional Lawrence adalah taman konservasi terbesar di Asia Tenggara. WWF menetapkan Taman Nasional Lawrence di Papua sebagai kawasan konservasi terluas dan terlengkap ekosistemnya di Asia Pasifik loh. Ditinjau dari aspek keragaman ekosistem, Taman Nasional Lawrence mencakup seluruh tipe ekosistem dunia yang ada di Papua, mulai dari perairan laut, pesisir, hutan pantai, hutan rawa air payau, dan banyak lagi. Spesies dan kawasan Taman Nasional Lawrence memberikan kontribusi terhadap pengalihan keanekaragaman hayati Papua. Terdapat 1.200 tumbuhan berbunga, 123 spesies mamalia, 411 spesies burung, dan 150 spesies reptil dan amfibi. Selain itu, Taman Nasional Lawrence juga merupakan daerah burung endemik atau endemic bird area dengan 45 spesies burung sebaran terbatas dan 9 spesies burung endemik. Terdapat daerah isolasi alamiah bagi penyebaran jenis burung dan hewan lain. Tumbuhan di Taman Nasional Lawrence antara lain adalah mimika dan bakung. Sedangkan untuk hewan ada beberapa jenis kasuari cendrawasih, ekor panjang, dan puyuh salju. Satwa mamalia yang ada di sini antara lain babi lapi, kucing hutan, dan kanguru pohon. Setelah penjelasan tentang penghargaan yang diberikan untuk keindahan Taman Lawrence, sekarang waktunya ngomongin tentang keunikan dan macam-macam pesona yang disuguhkan di taman konservasi ini. Yang pertama, ada Danau Habema. Di Taman Nasional Lawrence terdapat sebuah danau yang eksotis yang bernama Danau Habema. Danau tersebut merupakan salah satu danau tertinggi yang ada di Indonesia. Danau Habema memiliki luas sekitar 224,35 hektar dan memiliki keliling sekitar 9,79 km. Yang kedua ada Gunung Trikora. Dekat dengan lokasi Danau Habema terdapat sebuah gunung yang syarat dengan nilai-nilai sejarah. Gunung tersebut bernama Gunung Trikora atau disebut juga Puncak Wilhelmina. Gunung Trikora adalah salah satu gunung tertinggi yang ada di Indonesia. Kehadiran Gunung Trikora dan Danau Habema menjadi penyempurna eksotisnya Taman Lawrence. Ada Puncak Jaya dan Karstens. Daya tarik dari Taman Nasional Lawrence adalah adanya salah satu puncak tertinggi yang ada di Indonesia. Nama puncak tersebut adalah Puncak Karstens yang disebut juga sebagai Puncak Karsten Piramid serta Puncak Jaya. Puncak Karstens memiliki ketinggian sekitar 4.884 meter.
Ketinggian tersebut menjadikan puncak Karsten sebagai puncak yang paling diminati oleh para pendaki di seluruh dunia. Terdapat perbedaan mendasar terutama dalam sisi karakteristik antara puncak Karsten dan puncak Jaya. Dan hal ini juga tidak banyak diketahui oleh para pendaki. Saat kita dulu belajar di SD atau SMP, kita tentu saja pernah melihat foto sebuah gunung salju yang ada di Papua, Indonesia. Itulah puncak Jaya. Ciri khususnya memiliki salju abadi yang menyelimuti puncaknya. Adapun puncak Karsten berupa puncak yang didominasi oleh tebing batu yang tinggi. Bagi para pendaki, menaklukkan puncak Karsten beserta puncak Jaya adalah sebuah prestis yang luar biasa, terutama untuk para pendaki yang sudah profesional. Dan bagi kalian yang belum tahu, Indonesia punya lokasi yang terus diselimuti oleh salju loh ternyata. Jadi kurang apa lagi Indonesia ini? Akhir ada rumah baik itu di suku. Seperti yang sudah dikupas di awal sebelumnya, bahwa situs warisan dunia atau UNESCO tidak hanya terbatas kepada pesona keindahan Taman Nasional Lorentz saja. Namun, penilaian tersebut menyisir kepada budaya yang ada di lokasi tersebut. Dan Taman Nasional Lorentz merupakan rumah bagi 7 suku lokal. Budaya ataupun tradisi yang ada di suku-suku tersebut diperkirakan sudah ada sejak 30.000 tahun yang lalu. Sehingga penetapan sebagai warisan dunia bertujuan untuk melestarikan alam serta budaya lokal tersebut. Dengan demikian, kunjungan wisata ke Taman Nasional Lorentz bukan sekedar kunjungan wisata biasa. Inilah lokasi yang bertaraf internasional wisata alam yang berbalut nilai budaya dan sejarah. Keanekaragaman hayati di Taman Nasional Lorentz ini memang sangat luar biasa. Apalagi kawasan konservasinya yang terbentang sepanjang 10 kabupaten ini memiliki ekosistem terlengkap di dunia, mulai dari padang rumput, rawa-rawa, hutan hujan, hutan sagu, hutan gambut, pegunungan, pantai, dan masih banyak lainnya. Meski sebagian besar medannya mungkin tak bisa kamu telusuri seluruhnya, ada beberapa spot atau aktivitas yang bisa kamu lakukan saat berkunjung ke Taman Nasional Lorentz. Apa saja yang menjadi destinasi objek wisata favorit di Taman Lorentz di Papua? Yuk simak dan jelajahi berbagai pesona alam yang ada di Taman Lorentz berikut. Pesona alam eksotis di Lembah Baliem. Area yang bisa dibilang paling populer di Taman Nasional Lorentz adalah Lembah Baliem yang masih berada di dalam wilayah kota Wamena. Lembah dengan backdrop pegunungan Jayawijaya ini menyimpan beragam pesona alam yang menawan. Yang jelas wajib masuk dalam to visit list di Taman Nasional Lorentz kamu adalah Danau Habema yang dijuluki danau berselimut awan, karena untuk mencapainya mesti hiking menuju pegunungan tengah. Pasir putih Aikima yang disapu oleh pasir putih meski jauh dari pantai, Gua Kontilola dengan pilar batu alamnya, dan Telaga Biru Maima yang berwarna biru toska. Sayangnya di telaga ini kamu tidak diperbolehkan berenang karena disucikan oleh warga setempat. Tapi tak perlu khawatir dan kecewa, the view will be enough. Mengenali suku asli Papua. Sejauh ini telah diidentifikasi 9 kelompok suku pedalaman yang tinggal di dalam wilayah Taman Nasional Lorentz. Termasuk suku Nduga, Dani, Dani Barat atau Lani, ada suku Amungme, Sempan, Moni, suku Somahai, suku Komoro, dan Asmat yang terkenal dengan kerajinan ukiran kayu yang telah mendunia. Selain itu, diduga masih banyak lagi suku yang tinggal di wilayah pedalaman Taman Nasional Lorentz. Jika kamu ingin lebih mudah mengenali kultur suku-suku asli Papua ini, kunjungi saja Festival Lembah Baliem yang diadakan tiap bulan Agustus. Atraksi utama festival yang telah diadakan sejak 1989 ini adalah simulasi tradisi perang antar suku yang melibatkan suku Dani, Lani, dan suku Yali. Menarik bukan? Taman Nasional Lorentz merupakan habitat untuk 360 spesies burung dan 123 mamalia yang sejauh ini telah diidentifikasi termasuk kanguru. Bahkan
salah satu jenis kanguru yang endemik di Papua, kanguru pohon hias yang berwarna coklat, menjadi maskot perhelatan PON 2020 di Papua nanti. Look but don't touch ya, atau bahkan mencoba memeliharanya, karena kanguru Papua ini telah termasuk dalam daftar satwa langka di Indonesia yang dilindungi dari kepunahan. Selain itu, hewan endemik lainnya yang bisa ditemukan di Taman Nasional Lorentz antara lain burung cendrawasih dan puyuh salju. Salju abadi di Gunung Puncak Jayawijaya, tepatnya di Puncak Jaya, yang merupakan salah satu dari 7 puncak tertinggi atau 7 summits di dunia dengan ketinggian 4.880 meter dari permukaan laut, merupakan lokasi Gletser Cartons, satu-satunya gletser tropika di Indonesia. Dalam dialek lokal, puncak ini juga dikenal dengan Nemangkawininggok atau Puncak Panah Putih. Namun, ini bukan sembarang gunung yang kamu bisa daki dengan mudah ya. Yang jelas, kamu butuh pengalaman mumpuni dan izin untuk bisa menaiki puncaknya, dan disarankan untuk menyewa bantuan porter untuk mencapai puncaknya. Untuk info perizinan kamu bisa menghubungi Balai Taman Nasional Lorentz, Jalan Raya Abipura, Kota Raja, Jayapura, Provinsi Papua Barat. Kalian sekarang pasti bertanya-tanya bahwasanya pergi ke sana itu susah dan lain sebagainya. Gimana caranya untuk menuju Taman Nasional Lorentz? Aksesnya seperti apa? Transportasi apa yang harus dibawa ke sana untuk menuju ke sana, dan bagaimana medan di sana? Kali ini kami akan menjelaskan tentang berbagai cara untuk menuju Taman Nasional Lorentz. Taman Nasional Lorentz yang diberi nama dari penjelajah asal Belanda ini memang akan sangat merogoh kocek kita. Begitu mahalnya biaya untuk berlibur ke sana, untuk menuju ke sana. Tapi hal itu akan sepadan dengan pengalaman yang akan kalian dapat dengan harga beli yang begitu mahal. Ada beberapa maskapai penerbangan yang menyediakan jasanya untuk mengantarkan Anda menuju Papua dan pergi ke Taman Nasional Lorentz. Yang pertama ada maskapai penerbangan Batik Air, yang kedua Wings Air, yang ketiga ada Lion Air. Nah, 3 maskapai ini akan siap mengantarkan Anda untuk menuju Taman Nasional Lorentz. Nah, dari situ ada beberapa daerah yang bisa diakses untuk menuju Taman Nasional Lorentz. Dari sebelah utara ada Wamena, dari sebelah selatan ada Timika, dan Biak, serta Jayapura. Nah, dari beberapa daerah itu kalian bisa untuk menyewa jasa paket tour atau lain sebagainya untuk mengantarkan Anda menuju ke Taman Nasional Lorentz. Nah, selanjutnya bulan yang sangat pas untuk kalian berlibur ke Taman Nasional Lorentz adalah bulan Desember dan Agustus. Antara Agustus dan Desember. Nah, itu adalah waktu yang tepat untuk kalian berlibur di Taman Nasional Lorentz. Untuk beberapa cara tersebut, kalian juga harus mempersiapkan diri kalian dengan fisik yang baik, karena di sana kalian tidak hanya mengendarai transportasi, tapi kalian juga harus jalan kaki untuk pergi ke beberapa daerah yang ingin kalian kunjungi. Di Taman Nasional Lorentz kalian harus jalan kaki, makanya dibutuhkan fisik yang sangat kuat, dan tentunya biaya yang kalian keluarkan sangatlah besar.
Oleh karena itu kalian harus nabung mulai dari sekarang atau mungkin ya bekerja untuk bisa mendapatkan uang yang banyak dan bisa berlibur ke Taman Nasional Lawrence. Terima kasih. Menarik banget kan Taman Nasional Lawrence ini? Masih banyak-banyak hal yang bisa kalian jelajah lagi loh di Taman Nasional Lawrence. Yang masih murni ini, kekayaan alam satu ini adalah aset yang sangat berharga untuk Indonesia. Menjaga dan melestarikan juga mempertahankan adalah tanggung jawab kita semua sebagai warga Indonesia. Karena kalau bukan kita itu siapa lagi? Segitu dulu ya teman-teman penjelasan dari kami. Jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian. Sampai ketemu lagi dari kelompok 5. Always do the best for tourism. Bye-bye.